Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-Nya kepada kita, yaitu nikmat iman wal Islam, yang mana dengan kedua nikmat tersebut kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul kembali di majlis ilmi yang mulia ini insyaallah taala dalam rangka sedikit mempelajari agama Allah dan berusaha untuk mengamalkan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi salatu wassalam. Salat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya. Barakallahu fiikum. Kita akan melanjutkan pembahasan kita Syarah Riyadhus Shalihin, yang alhamdulillah kita sudah sampai kepada pembahasan bab as-sidq, bab kejujuran, hadis yang keempat. Bosannya Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam, anna Nabiya sallallahu alaihi salatu wassalam qala, Rasul yang mulia bersabda, man sa'alallahu asy-syahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada. Barang siapa yang dia berdoa, barang siapa yang dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala mati syahid bisidqin, di dalam hatinya dalam keadaan jujur dan benar, ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan orang tersebut dan akan menempatkan dirinya pada tingkatan orang-orang yang mati dalam keadaan syahid di sini. Atau bisa perhatikan di sini, berarti kalau misalkan kita enggak jihad saja, tidak pergi ke medan jihad, tidak berperang bersama dengan kaum muslimin, kita hanya berniat, kemudian kita berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mati syahid, maka Allah akan mencatat kita sebagai orang-orang yang syahid. Maka dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, wasyahadatu martabatun aliyatun ba'da siddiqah. Mati syahid adalah kedudukan yang sangat tinggi setelah kejujuran. Berarti orang-orang syuhada di sini, orang-orang yang mati dalam keadaan syahid, ini di bawah kedudukan orang-orang yang jujur dan benar. Berarti orang yang jujur ini lebih apa? Lebih tinggi, Masya Allah. Lebih tinggi kedudukannya daripada orang-orang yang mati dalam keadaan syahid. Padahal telah kita ketahui bagaimana orang yang mati dalam keadaan syahid dan diterima oleh Allah sebagai syuhada, balasannya apa? Pasti surga. Ini lebih rendah daripada orang yang jujur dan benar. Karena Allah Subhanahu wa taala sejatinya menjelaskan dalam firman-Nya Al-Quran surat An-Nisa ayat 69, bahwasannya Allah Ta'ala berfirman, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was siddiqin was syuhada was salihin. Kata Allah, barang siapa yang dia mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka akan bersama dengan orang-orang yang Allah beri nikmat atas mereka dari para nabinya. Maka mereka dikumpulkan dengan siapa? Para nabi. Ini yang pertama. Kemudian as-siddiqin, orang-orang yang jujur dan benar. Kemudian yang ketiga wasyuhada, orang-orang yang mati dalam keadaan syahid. Dan yang keempat apa? Was-salihin, orang-orang yang soleh. Atau bisa bayangkan di sini 4 martabat kedudukan orang-orang yang Allah muliakan di dunia dan di akhirat. Maka dijelaskan, waqad dhahaba katsirun minal ulama, dan telah datang banyak penjelasan dari para ulama tentang firman Allah,
syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi. Ini dimaksud dengan wasyuhada di sini yang kita jelaskan tadi, orang-orang yang mati dalam keadaan syahid. Penafsiran yang pertama, mereka mengatakan yang dimaksud dengan wasyuhada ila annahum al-ulama. Mereka adalah para ulama. Ini penafsiran yang pertama. Wala syakka annal ulama syuhada, dan tidak kita ragukan lagi yang dikatakan semua ulama rabbani di sini ya, bukan ulama su ya, ulama rabbani, ulama yang menyeru kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasul, mereka adalah syuhada. Orang-orang yang syahid di jalan Allah. Fayashhaduna bi anna Allah Ta'ala, mereka menyaksikan, mereka bersaksi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala arsala rasulahu bil huda, di mana Allah mengutus para rasulnya itu dengan apa? Huda, dengan petunjuk, wa dinil haq, dan agama yang benar. Wa yashhaduna ala annal ummah, dan mereka bersaksi bahwasanya umat manusia di muka bumi ini bi annaha balagat syariat Allah, mereka telah sampai kepada mereka ini syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa yashhaduna fi ahkamillah, dan mereka bersaksi hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza halal wa hadza haram, ini halal dan ini haram. Ini hal yang wajib, ini hal yang mustahab, ini yang makruh, dan mereka menjelaskan. Jadi di sini siapa yang menjelaskan? Para ulama, para alim ulama. Wala ya'rifu hadza, dan tidak ada yang mengetahuinya illa ahlul ilmi, kecuali ahlul ilmi, yaitu dari kalangan para ulama. Walidzalika kanu syuhada, oleh karena itu mereka dikatakan sebagai apa? Syuhada, orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini penafsiran yang pertama. Jadi para ulama seluruhnya ya, ulama yang rabbani, ulama yang menyuruh kepada kebenaran, kepada sunnah Rasul, yang menyuruh kepada kembali kepada Al-Quran dan sunnah, mereka dikatakan sebagai syuhada. Kemudian yang kedua, penafsiran yang kedua, para ulama mengatakan yang dikatakan sebagai orang-orang yang syuhada adalah orang-orang yang mati dalam keadaan penyakit berbahaya, kemudian mati dalam keadaan sakit perut, mati dalam keadaan terbakar, mati dalam keadaan tenggelam, dan mati dalam keadaan terkena penyakit taun, dan mati dalam keadaan melahirkan. Ini dikatakan syuhada sesuai dengan sabda Rasul yang mulia di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi di antara 5 ya, ini sebenarnya ada 7 ya, tapi dijelaskan di dalam kitab ini ada 5. Ada 5 orang-orang yang seperti, antum perhatikan di sini, yang seperti orang-orang syuhada yang mati dalam keadaan syahid fi sabilillah. Yang pertama, mati dalam keadaan penyakit yang berbahaya. Kemudian mati dalam keadaan penyakit perut, sakit perut dia. Kemudian yang ketiga, mati dalam keadaan terbakar. Yang keempat, mati dalam keadaan tenggelam. Yang kelima, mati dalam keadaan penyakit taun ya. Yang keenam ya, mati dalam keadaan tertimpa runtuhan. Jadi kalau misalkan ada orang tertimpa runtuhan bangunan, gempa bumi, ini dikatakan seperti mati dalam keadaan syahid. Dan yang ketujuh adalah wanita yang melahirkan dan dia mati, itu dikatakan syahid. Termasuk dari orang-orang minas syuhada. Tapi antum perhatikan di sini, maka dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, yang dimaksud dari sabda Rasul yang mulia ini yaitu masilun, seperti, bukan kedudukannya sama dengan orang-orang yang
syahid sebenarnya. Ini hanya seperti. Lantas bagaimana pahalanya? Berbeda. Pahalanya berbeda dengan orang yang mati dalam keadaan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, berperang dengan harta dan nyawanya. Ini sangat berbeda sekali. Ini penjelasan penafsiran yang kedua. Kemudian penafsiran yang ketiga, yaitu orang-orang yang syahid di jalan Allah benar. Ini yang ketiga. Wa minas syuhada, orang-orang yang syuhada adalah orang-orang yang qutilu fi sabilillah, yang mereka terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, yang dikatakan sebagai orang-orang syuhada adalah orang-orang alladzina yuqtaluna duna amwalihim wa duna anfusihim, orang-orang yang terbunuh yang dia membela harta dan nyawanya. Ini dikatakan minas syuhada, termasuk orang-orang yang syahid di jalan Allah. Maka ketika itu Rasul pernah ditanya kepada salah seorang sahabat. Kemudian sahabat tersebut mengatakan, "Ara'aita ya Rasulullah, bagaimana wahai Rasulullah jika engkau melihat ada salah seorang yang datang kepadaku meminta paksa hartaku, meminta paksa harta yang ada pada diriku atau merampasnya." Maka Rasul yang mulia bersabda, "La tu'tihi malak." Jangan engkau berikan hartamu. Jadi kalau ada orang jambret, kemudian pembunuh, kemudian rampok, begal, jangan kita berikan, enggak boleh. Kemudian apa? Kemudian sahabat tersebut bertanya lagi, "Araita in qatalani?" Bagaimana jika dia berusaha atau untuk menyakitiku atau berusaha untuk membunuhku? Kata sahabat tersebut, "Qala qatilhu." Maka bunuh dia. Jadi kalau misalkan dia berusaha untuk membunuhmu, berusaha untuk menyakitimu, maka serang dia atau balas dia dengan kekuatan yang ada pada dirimu. Atau bahkan kalau dia berusaha untuk membunuh, bagaimana? Bunuh, kata Rasul. Faqala, kemudian sahabat tersebut bertanya lagi, "Araita in qataltuhu?" Bagaimana jika aku membunuhnya wahai Rasul? Ya kan kadang kan kita kan sering dengar ya, benar enggak? Ada orang yang dijambret kemudian dibegal, orang yang dibegalnya malah ngebunuh begalnya ini. Bagaimana hukumnya kata Rasul? Maka kata Rasul, huwa finnar. Begalnya, jambretnya, orang yang merampasnya tempatnya di neraka Allah. Li'annahu mu'tadin zalim, karena dia adalah orang yang sengaja menzolimi orang lain di sini. Kemudian sahabat tersebut bertanya lagi, "Ara'aita in qatalani?" Bagaimana jika orang tersebut membunuhku? Tadi kan dikatakan kalau misalkan dia membunuhnya, maka orang yang dibunuhnya ini jambretnya di neraka. Bagaimana kalau misalkan dia yang terbunuh? Maka kata Rasul, fa anta syahid, maka engkau termasuk dari orang-orang syuhada. Taib. Kemudian yang kelima, penafsiran yang kelima, wa minas syuhada'i aidan, dan termasuk dari orang-orang yang syuhada, man qutila zulman, orang-orang yang terbunuh dalam keadaan terzalimi, ka'an ya'tadi alaihi insan fayaqtuluhu ghailatan ay zulman, seperti seseorang yang menyerangnya langsung, tiba-tiba tanpa ada arah angin dan apa, langsung nyerang dia, kemudian membunuhnya. Fahadha aidan syahid, dan ini juga dikatakan sebagai orang yang syuhada, syahid. Akan tapi dijelaskan oleh Syekh di sini, walakin akan tetapi a'la asy-syuhada, kata Syekh, orang-orang yang syahid syuhada yang paling tinggi derajatnya di antara semuanya adalah humul ladzina yuqtaluna fi sabilillah, mereka orang-orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu berjihad di jalan Allah. Karena Allah taala berfirman,
wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Janganlah engkau mengira, janganlah engkau menyangka orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka adalah orang-orang yang mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Bahkan mereka adalah orang-orang yang hidup di sisi Rabb-nya penuh dengan keberkahan. Ini janji Allah bagi orang-orang yang syahid, dia akan hidup ya, dan penuh dengan keberkahan ketika dia mati. Tapi jangan disalah tafsirkan ya. Maksudnya jangan antum salah penafsiran hidupnya ini, maksudnya dia hidup bisa menyampaikan doa, kemudian dia hidup bisa menyambung wasilah doa kepada orang yang masih hidup kepada Allah. Ini bukan seperti itu. Maksudnya dia hidup penuh dengan keberkahan di alam barzakh, di alam kuburnya. Wa baqiya alaina, maka timbul pertanyaan lagi bagi kami, kata Syekh, alladzi yuqatilu difa'an an baladihi hal huwa fi sabilillahi aw la, yaitu orang-orang yang terbunuh untuk apa? Membela negerinya. Naqul, maka Syekh mengatakan, in kunta, jika engkau tuqatilu an baladik, engkau terbunuh untuk membela negerimu, li'annaha baladun islamiyah, karena negerimu itu adalah negeri Islam, negeri kaum muslimin seperti Indonesia dan yang lainnya, faturidu an tahmiha, dan engkau ingin menjaganya, engkau ingin melindunginya, min ajli annaha baladun islamiyun, karena negerimu adalah negeri Islam, fahadza fi sabilillah, maka ini dikatakan mati dalam keadaan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Li'annaha qatalta litakuna kalimatullahi al-ulya, karena engkau terbunuh tujuannya untuk apa? Meninggikan kalimat Allah yang tinggi, yaitu kalimat la ilaha illallah. Amma idza kunta, adapun jika engkau qatalta li ajli annaha watanun faqat, engkau terbunuh karena membela negara saja. Waduh, ini dia repot nih. Ya, membela negara saja. Fahadza laisa fi sabilillah, kata Syekh, dan ini bukan termasuk mati dalam keadaan fi sabilillah. Li'annal mizan, karena timbangan yang dikatakan orang mati dalam keadaan fi sabilillah, dijelaskan oleh Syekh, alladzi wada'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang telah diletakkan oleh Rasul yang mulia, la yantabiqu, yang tidak berlaku di atasnya, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya, siapa saja yang dia terbunuh tujuannya untuk meninggikan kalimat Allah, maka ini timbangan orang yang mati dalam keadaan syahid. Fama siwa dzalika, maka selain daripada hal itu, apa kata Syekh, falaisa fi sabilillah, maka dia bukan dikatakan mati dalam keadaan syahid, tapi mati sengit ya. Bukan mati syahid ya. Walihada, oleh karena ini, yajibu an nusahih, maka wajib bagi kita apa? Memperbaiki niat kita fil qital, ketika dalam keadaan berperang, lid difa'i an baladi, yaitu untuk apa? Membela negerinya, negeriku, cinta tanah air. Bi an yanwiya, maka hendaklah dia berniat, bidzalika bi an yuqatil an hadzal balad li'annahu baladun islamiyun, kata Syekh. Maka dia hendaklah dia berniat ketika dia membela negaranya, maka dia membela negara Islam, bukan membela negara di mana tempat dia tinggal. Membela negara Islam di sini. Ini timbangan yang baku yang dijelaskan oleh Rasul yang mulia. Fayuridu an yahfazal Islam, maka dia ingin melindungi Islam yang ada pada negerinya.
Wa bihadza yakunu idza qutila syahidan, dan oleh karena ini maka jika dia terbunuh maka dia mati dalam keadaan syahid. Lahu ajru syuhada, maka baginya adalah pahala syahid. Wa idza ghanima, maka jika dia menang, maka jika dia berhasil, sara sa'idan, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung, kata Syekh. Wa rabiha, dan dia mendapatkan apa? Ghanimah, ya kan? Harta rampasan. Kita masuk pada hadis yang kelima, ini sampai hadis yang keenam nih, sebentar lagi selesai ini. Kita masuk pada hadis yang kelima dari sahabiul jalil Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda, beliau pernah berkisah kepada kami, ghaza nabiyyun minal anbiya'i salawatullahi wassalamuhu alaihim, pernah suatu ketika seorang nabi berperang dari para nabi sebelum diutusnya siapa di sini? Rasul. Jadi sebelum Rasul diutus ada salah seorang nabi yang dia berperang bersama dengan kaumnya. Faqala liqaumihi, kemudian nabi tersebut berkata kepada kaumnya, la yatba'anni, janganlah seseorang mengikutiku dalam berperang, rajulun malaka bud'a imra'atin wa huwa yuridu an yabniya biha wa lamma baini biha. Yang pertama, kata Nabi tersebut, janganlah seorang laki-laki yang baru menikah, yang ingin malam pengantin dengan istrinya, dan istrinya ingin bersama dengan suaminya, maka jangan dia ikut jihad bersamaku. Ini yang pertama. Nabi dulu sebelum Rasul diutus. Kemudian yang kedua, wala ahadun bana buyutan lam yarfa' suqufaha, dan janganlah seorang di antara kalian ikut berperang denganku, berjihad, yaitu seorang yang dia membangun rumahnya dan belum menunaikan atau membangun atap rumahnya. Tanggung ya. Jadi lagi bangun rumah nih, tiba-tiba panggilan seruan jihad. Waduh, ini rumah belum selesai nih, lagi masih ngutang ini, ya kan, sama developer ataupun yang lainnya. Maka pada zaman Nabi dahulu ini nggak boleh. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, wala ahadun, dan janganlah salah seorang di antara kalian ishtara ghanaman au khalifatin, seseorang dia membeli kambing atau unta yang bunting di sini, wa huwa yantaziru auladaha, dan dia menunggu apa? Hewannya ternak. Ini enggak boleh. Yang ketiga ini enggak boleh ikut. Jadi ada tiga ciri orang yang tidak boleh ikut dalam berperang ketika zaman sebelum Rasul yang mulia diutus. Faghaza, kemudian Nabi tersebut berperang bersama dengan kaumnya. Fadana minal qarya, kemudian dia berjalan mendekati suatu perkampungan. Salat al-asri au qariban min zalik, dalam keadaan salat asar dia, atau dekat maghrib di sini ya. Jadi dia berperang dengan kaumnya, kemudian dia melanjutkan perjalanan, kemudian dia salat asar di suatu perkampungan yang mendekati apa? Waktu maghrib. Faqala li syamsi, kemudian Nabi tersebut berkata kepada matahari, innaki ma'muratun wa ana ma'murun, sesungguhnya engkau wahai matahari diperintah oleh Allah dan aku juga diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi tersebut berdoa kepada Allah, Allahumma ahbisha alaina, ya Allah, ya Rabb kami, tahanlah matahari atasku, kata Nabi tersebut. Fahusibat, maka matahari tersebut menahan teriknya sehingga terasa lama waktu siang hari ini. Terasa lama bagi Nabi dan kaumnya. Hatta fatahallahu alaihi, sampai dia memenangkan peperangan bersama dengan kaumnya. Fajama'al ghanaim, maka Nabi tersebut mengumpulkan seluruh harta rampasan yang ada pada mereka. Faja'at ya'ni an-nar, maka datang
percikan api dari atas langit, litakuluha falam yat'amha, untuk apa? Menghancurkan harta rampasan yang ada pada mereka. Maka tidak jadi apa? Dihancurkan oleh api tersebut. Faqala, kemudian Nabi tersebut mengatakan, inna fikum gululan, di antara kalian ada orang yang berbuat curang. Ayo apa? Dalam bahasa kita, ayo ngaku ente. Ya, pokoknya di antara antum ini ada yang berbuat curang, yang dia ngambil apa? Ghanimah, harta rampasan. Kemudian apa? Fal yubayi'ni min kulli qabilatin rajulun, maka hendaklah kalian bersumpah di antara kabilah di antara kalian kepadaku. Falaziqat yadu rajulin biyadihi, maka menempellah tangan seseorang di antara kabilah mereka kepada tangannya Nabi tersebut, enggak bisa lepas. Ini di antara karomah mukjizat Nabi. Ya, jadi ketika dia bohong enggak bisa lepas, ngerti enggak antum maksudnya? Ini di antara mukjizat Nabi ini. Enggak bisa lepas berarti tahu, oh ini orang ini bohong. Ya. Kemudian faqala, kemudian Nabi tersebut mengatakan, fikum al-ghulul, kalianlah yang telah berbuat curang di antara kalian. Fal yubayi'ni qabilatuka, maka di antara kalian hendaklah bersumpah kepadaku. Falaziqat yadu rajulaini aw salasatin, menempellah 2 orang tangan ataupun 3 orang tangan pada tangannya Nabi tersebut. Faqala, kemudian Nabi tersebut mengatakan, fikum al-ghulul, kalianlah yang telah di antara kalian telah apa? Berbuat kecurangan. Faja'u bi ra'si misli ra'si baqaratin minadz-dzahab. Akhirnya mereka apa? Jujur. Mereka mendatangkan apa? Harta rampasan yang mereka curi, yang mereka ambil, yaitu seperti kepala lembu atau kepala apa? Sapi di sini, yang terbuat dari emas. Fawda'a, maka diletakkanlah harta rampasan tersebut. Faja'atin nar, datanglah api dari atas. Fata'kuluha, kemudian menghancurkan ghanimah tersebut yang dicuri oleh mereka. Falam tahilla al-ghanaim, karena sebab itulah Allah tidak menghalalkan ghanimah rampasan kepada para nabi dan kaumnya sebelum Rasul diutus. Karena sebab itu. Kemudian ahallallahu lana al-ghanaim, Allah menghalalkan kami apa? Ghanimah, harta rampasan. Lamma ra'a dha'fana, ketika Allah melihat apa? Kelemahan yang ada pada kami, wa ajazna, dan kekurangan yang ada pada kami, yaitu kaumnya Nabi Muhammad. Fa ahallaha lana, maka Allah menghalalkan bagi kami harta rampasan atau ghanimah di sini. Taib. Maka dijelaskan oleh Syekh, wal jihadu yanbaghi an yakuna al insan fihi mutafarriqan laisa lahu hammun illa al jihad. Maka sejatinya jihad diwajibkan bagi setiap manusia yang berjihad, mengkosongkan niatnya, tujuannya kecuali untuk jihad saja. Ini wajib. Jadi kalau misalkan kita ingin ikut jihad, misalnya ada seruan panggilan jihad, yang kita tuju ini bukan dunia, tapi langsung apa? Niatnya kita bersihkan, tujuannya untuk apa? Untuk ikhlas karena Allah, jihad karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tujuannya untuk dunia, maka ini tidak diperbolehkan. Kemudian Syekh melanjutkan, fadalla ala annahu, maka hal ini menunjukkan bahwasannya yanbaghi lil insan, sepatutnya bagi manusia, idza arada ta'atahu, maka jika dia menginginkan ketaatan kepada Allah, an yufarriga, maka dia harus mengkosongkan hatinya, an yufarriga qalbahu, mengkosongkan hatinya, wa badanahu, dan badannya, hatta ya'tiha,
sampai dia mendatangkan di dalam hatinya, menghadirkan di dalam hatinya, di dalam badannya, di dalam jiwanya, wa huwa mustaqqun ilaiha, dan dia cinta kepada ketaatan dan ibadah. Wa hatta yuaddiha ala mahallin wa tuma'ninatin wa insyirahin sadr, sampai dia menghadirkan ketika dia melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tenang dan hatinya lapang di sini. Antum ingin sedekah? Bagaimana? Antum niatkan karena Allah. Jangan ada embel biar dipuji oleh. Maka dijelaskan oleh salah seorang ulama mengatakan, ketika mereka menjelaskan la nuridu minkum jazaa'a wala syukura, kami tidak mengharapkan balasan dan rasa syukur atas manusia. Kalau masih saja ada harapan, keinginan, balasan, pujian atau rasa syukur dari orang lain, maka ini bukan termasuk dari ikhlas karena Allah. Bahaya enggak? Sering enggak kita kayak gini? Sering. Kita ngasih orang, tapi masih ada embel-embel dalam hati kita apa? Dapat pujian dari orang yang kita beri. Ketika orang tersebut tidak memuji kita, apa dalam hati kita? Wah, ini orang benar-benar nih. Jadi kalau kita mengharapkan pujian saja, apalagi imbalan balasan, nanti ketika dia dalam keadaan aneh pengen bantu dia nih, nanti mudah-mudahan ketika aneh sulit, dia bantu aneh. Ada nggak seperti itu? Banyak seperti itu niatnya. Itu nggak boleh seperti itu ya. Kemudian faedah yang kedua, maka hadis yang mulia ini menunjukkan bahwasannya jihad adalah salah satu amalan ibadah yang disyariatkan pada umat-umat sebelum Rasul. Di sini ada. Jadi sudah ada jihad pada umat sebelum Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Ini termasuk faedah. Faedah yang ketiga, fihi dalilun ala azamatillahi subhanahu wa ta'ala. Dan ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan atas apa? Keagungan, kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah yang maha pengatur alam semesta ini. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala dialah Rabb yang maha berhak memberhentikan sinar matahari agar terus berjalan. Ini di antara kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Hadis yang ke-6, Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda, al-bai'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Penjual dan pembeli diberikan kesempatan khiyar di sini, pilihan. Ma lam yatafarraqa, selama mereka berdua belum berpisah di sini. Fa in sadaqa wa bayyana, jika mereka berdua jujur dan mereka berdua transparan dalam jual beli mereka, burika lahuma fi bai'ihima, maka mereka berdua mendapatkan keberkahan dari jual belinya. Wa in katama, jika mereka berdua merahasiakan, menutupi, menyembunyikan aib jual belinya, wa kadzaba, dan mereka berdua berdusta, muhiqat barakatu bai'ihima, maka akan terhapus keberkahan jual beli di antara mereka berdua. Ini bahaya sekali nih. Ini berkenaan dengan apa? Ini jual beli. Dan ini banyak di antara kita yang ya itulah, sudah ngaji kemana-mana ya, benar nggak? Masya Allah, wah pokoknya mantap dah. Tapi ketika jual beli dia tidak menyebutkan kejujurannya. Nanti akan jelaskan apa itu maksud dari sodaqo, apa itu maksud dari bayyana. Kejujuran dan transparan di sini. Nanti akan jelaskan. Taib.
Maka pada hadis yang mulia ini kita bisa ambil 4 macam cara transaksi jual beli. Ada 4 dijelaskan oleh Syekh. Ada 4 cara macam transaksi jual beli. Maka cara yang pertama kata Syekh, imma an yasbutal khiyar lahuma wa dzalika indal bai'al mutlaq, yaitu menetapkan pilihan di antara mereka berdua dalam jual beli, dan ini termasuk daripada jual beli apa? Mutlak, secara umum. Alladzi laisa fihi syartun, yang tidak ada syarat bagi mereka berdua, wa yakunul khiyaru lahuma lil bai', dan menjadikan pilihan di antara mereka bagi penjual. Jadi enggak ada syarat bagi jual beli di antara mereka berdua di sini. Ini jual beli secara mutlak, baik itu penjual maupun pembeli. Ya. Wa kullu minhuma lahu haqqun, dan di antara mereka berdua memiliki hak an yafsakha al-aqd, untuk membatalkan jual belinya. Ini seperti apa contohnya, ada yang tahu enggak? Ini jual beli secara mutlak umum, nggak ada syarat-syaratnya. Ada yang tahu nggak? Ane jual mobil kepada ente, pada pembeli, kemudian udah terjadi transaksi akad jual beli secara umum, sah. Kemudian tiba-tiba besok, ane nggak mau, ane balikin deh ini mobilnya. Kurang enak, istri nggak suka, boleh nggak ini? Mereka berdua boleh untuk apa? Membatalkan akadnya, baik itu penjual atau pembeli. Ini dikatakan jual beli secara mutlak, yang tidak ada syaratnya dari awal. Sekali lagi, nggak ada syaratnya dari awal lagi. Dia jual beli nih, aneh jual mobil ini, ente beli mobil ini, udah jual beli aja. Nggak ada syarat nanti kalau ini boleh nggak dikembalikan, paham nggak? Ini syarat yang dilakukan oleh pembeli kepada penjual. Ini kalau ada cacat gini boleh nggak Anda kembalikan? Ini kalau begini boleh nggak begini? Terus kata penjual, pokoknya kalau dalam jangka waktu seminggu ente nggak balikin, maka nggak boleh dikembalikan. Ini namanya syarat, paham nggak? Tapi kalau misalkan nggak ada syaratnya apa-apa, nggak ada syarat. Nah ini kan makanya yang itu baru tahu ya. Ini dijelaskan oleh Syekh Utsaimin, kalau tidak ada syaratnya dari awal dia jual beli, tidak ada syaratnya, tidak ada hak yang mengikat di antara mereka pembeli dan penjual, maka di sini keduanya berhak untuk membatalkannya. Boleh, baik itu penjual maupun baik itu pembeli. Ini macam transaksi yang pertama kata Syekh. Yang kedua, wa imma an yatabaya'a, terjadi transaksi jual beli di antara mereka berdua, penjual dan pembeli. Ala alla yakunal khiyar li wahidin minhuma, yang tidak ada pilihan kecuali salah satu di antara duanya ini. Wa hina idzin yalzamu al-bai' li mujaradil aqd wala khiyara li ahadin. Maka di sini wajib bagi penjual untuk menetapkan akadnya dan tidak ada pilihan bagi pembeli. Contohnya apa? Contohnya antum beli di supermarket, ya, antum beli di mall, itu kan akadnya ditetapkan oleh siapa di sini? Oleh penjual dengan harga sekian. Jadi yang menetapkan akadnya di sini siapa? Penjual. Nggak ada pilihan bagi pembeli. Nggak ada pilihan bagi pembeli. Antum paham? Nggak ada pilihan lagi bagi pembeli. Dia mau beli silakan, nggak mau beli juga nggak apa-apa. Kemudian yang ketiga, an yubai'a ala annal khiyaru lil ba'i wahdah dunal mustari. Terjadi jual beli dan pilihan ini pada pembeli, pada penjual saja.
Pilihan pada penjual bukan pada pembeli. Dan ini penjual boleh menetapkan terjadinya transaksi atau membatalkannya. Ngerti nggak maksudnya? Antum paham nggak? Terjadi jual beli di antara penjual dengan pembeli, ini yang ketiga. Kemudian yang boleh menetapkan memilih di sini hanya penjual saja. Mau jadi mau enggak ini terserah penjual. Dan tidak ada pilihan bagi siapa? Bagi pembeli. Contohnya apa di sini? Contohnya lelang. Ya. Nah, jadi kalau antum misalkan lelang harga ikan, itu biasa kalau di Arab ada. Harga ikan lelang harga murah. Seperti itu. Ya. Itu dikatakan terserah penjual. Dia mau jual harga berapa, dia mau jual kepada siapa, ini terserah penjual kepada pembeli. Ada lagi yang lain, contoh yang lain? Maka contoh yang keempat dijelaskan oleh Syekh, an yatabaya'a ala anna al-khiyara lil mustari wal ba'i la khiyara lahu. Terjadi transaksi jual beli di antara penjual dengan pembeli, dan pembeli di sini bisa memutuskan memilih untuk jadi atau tidak. Adapun penjual tidak ada pilihan di sini. Walil mustari, ya, walaysa lil ba'i khiyar, dan tidak ada pilihan bagi penjual di sini. Contohnya apa? Jadi di sini memutuskan pembeli. Jadi atau tidaknya dia beli suatu barang atau suatu ini nggak ada urusannya sama penjual. Dia mau beli barang apa aja, ya, mau beli barang di toko emasnya Pak Mufroil ya misalnya, dia datang bawa duit segepok, ya 500 juta. Dia tanya sama Pak Mufroil, ini harga emasnya berapa? Ini 100 gram 90 juta. Terus kata pembelinya, mahal amat, toko sebelah harganya 80 juta. Ya, jadi dia berhak untuk membatalkan transaksinya seperti itu, ya. Baik. Jadi ini 4 macam transaksi yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Maka kita jelaskan di sini yang dimaksud dengan fa in sadaqa, maka jika dia benar, wa bayyana, dan dia transparan dalam jual belinya. Yang dimaksud dengan sadaqa di sini fima yasifani as-sil'ah bihi minas sifatil marghubah, yang dia mensifati, menyebutkan barang dagangannya dengan sifat yang baik. Ini sodaqah maksudnya, jika dia benar. Kemudian yang dikatakan wabayyana, transparan di sini, yaitu dia menyebutkan sifat barang dagangannya dengan sifat yang buruk atau cacatnya di sini. Ini dikatakan transparan. Jadi kalau misalkan dia mengatakan ayo beli mobil aneh, dijamin bagus, modelnya masih baru, mobil second tapi rasa baru, silakan dicek. Dia enggak menyebutkan apa? Sifat yang buruknya dari barangnya ini. Secara umum, ini dikatakan tidak ada keberkahan baginya. Ini lawan dari mana? Lawan katama. Bayyana lawannya dari katama, transparan, dan dia menyembunyikan aib dan ilahnya di sini. Contohnya apa di sini? Contohnya seseorang yang dia menjual mobil di showroom mobil, kata Syekh, di showroom mobil, ya. Wal ba'i, dan penjual ya'lamu ilmal yaqin, dia mengetahui dengan ilmunya secara pasti anna fiha aiban, di mobilnya itu ada aib dan cacatnya. Walakinnahu, akan tapi dia apa? Menyembunyikannya, menutupinya. Wa yaqulu lil mustari, dan dia mengatakan kepada pembeli,
absir bikulli aibin fiha. Ayo silakan dilihat. Ada cacatnya enggak, Pak? Datang dia. Ada salah seorang pembeli datang, wah ini mobilnya bagus nih, Pak. Wah silakan Pak dilihat, dicoba dulu, kalau perlu bawa mekanik. Paham enggak? Kalau perlu bawa mekanik ke sini. Kalau perlu silakan, terserah Bapak. Ngerti kan maksudnya? Apa kata Syekh? Walakin lau ayyana lahul aib, kalau seandainya pembeli itu, penjual itu apa? Menyebutkan aibnya yang ada pada mobilnya ini, misalkan setirnya agak goyang sedikit ya. Kan padahal itu kan hanya hal sepele itu ya kan, benar enggak? Tapi kalau misalkan disebutkan aibnya, dia takut nanti pembelinya enggak mau beli lagi. Ganti kepada mobil yang satunya lagi yang harga lebih murah tapi bagus. Maka ini termasuk dari apa? Berbohong dan menyembunyikan aib dan hilang keberkahan pada jual belinya di sini. Ya. Taib. Ini yang dimaksud dari penjelasan sodaqo wa burika. Taib. Barakallahu fiikum. Wallahu ta'ala ala wa alam wa sallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.